Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dijumpai dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Bisa kita sebut sebagai ujian atau musibah. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, itulah ujian. Dan memang tidak ada ceritanya seseorang yang hidup di atas muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, semuanya Allah uji. Maka semakin tinggi pohonnya, semakin kencang pula anginnya. Kalau tidak mau jadi pohon, ya nggak apa-apa. Jadi rumput juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita bandingkan rumput yang dicerabut dengan pohon yang tumbang, mana yang lebih banyak? Pasti yang lebih banyak yaitu rumput yang dicerabut. Makanya jadi pohon aja. Toh semakin tinggi pohonnya, insya Allah semakin kuat juga akarnya, sehingga tidak akan mudah roboh dan tidak akan mudah tergoyahkan. Ibaratnya kan seperti itu. Akarnya ini apa? Akarnya itu sabar sebagai pondasi kekuatan, sehingga kita tidak akan mudah untuk tergoyahkan. Lalu yakin juga bahwa di setiap ujian ada hikmahnya yang Allah berikan. Teman-teman bisa lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang memiliki arsy yang mulia. Jadi yakin bahwa ada hikmah di balik cobaan yang Allah berikan. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu justru yang terbaik untuk kita. Atau boleh jadi juga sesuatu yang kita suka itu tidak baik untuk kita. Karena apa? Karena Allah yang maha mengetahui, sedangkan manusia tidak. Jadi semuanya pasti kembali lagi, di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Lalu bisa diingat lagi, musibah yang menimpa kita itu belum seberapa. Kata Rasulullah apa? Musibah yang menimpaku sesungguhnya akan menghibur kaum muslimin. Ingat Rasulullah SAW ketika masih kecil, beliau sudah yatim piatu. Kemudian beliau dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, pamannya sendiri karena menegakkan Islam. Kemudian harta-hartanya pun habis. Rasulullah SAW kehilangan harta-hartanya, kemudian diusir dalam kampung halamannya, lalu dicaci, dihina, disiksa, diperlakukan dengan tidak baik dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau merasa sedih dalam hidupmu, maka lihatlah ujian-ujian yang telah menimpaku, yaitu Rasulullah. Maka kita akan merasa lebih ringan dalam menjalani hidup ini. Atau teman-teman bisa melihat juga dengan teman-teman lainnya yang ujiannya jauh lebih berat
dibanding teman-teman sendiri, sehingga kita akan merasa musibah yang kita hadapi ini belum seberapa. Seperti itu. Kenapa pendewasaan diri harus melewati banyak ujian? Karena ujian seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Ketika kamu diuji lemah, belajarlah menguatkan diri. Karena siapa lagi yang akan menguatkanmu kalau bukan diri kamu sendiri? Kalau tidak mampu, tanyalah pada dirimu, di mana letak Allah di hatimu. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya untuk diri saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dalam perbuatan, perkataan pada ceramah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.